Gak semua hal bisa dibeli dengan uang. Kamu mungkin sering banget dengar kata-kata ini, ya kan? Tapi ya, mungkin aja kamu bisa membuat hidupmu nyaman dengan bergelimang harta. Tapi yang namanya perasaan jauh lebih berharga daripada itu. Karena kamu tidak pernah bisa benar-benar memiliki seseorang kalau hatinya bukan untukmu. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Tetap low profile buat kamu yang lagi di atas. Dan selamat nonton, selamat beristirahat. Pemuda ini namanya David. Dia adalah mahasiswa arsitektur dan menyukai adik tingkatnya yang sangat cakep banget bernama Diana. Tanpa disangka sejak pertemuan pertama itu mereka saling jatuh cinta. Hingga mereka menikah di usia yang sangat muda. Awalnya orang tua mereka nggak setuju sampai David dan Diana memutuskan untuk kawin lari. Kehidupan pernikahan itu pun berjalan dengan sangat bahagia. Sebagai manusia biasa tentu aja David punya banyak kekurangan. Namun hal itu tidak menyurutkan perasaan cinta Diana. Karena bagi Diana, David adalah segalanya. David sekarang menjadi seorang arsitek. Dari dulu ia sangat menyukai bentuk-bentuk bangunan. Dan ia sering mengajak Diana jalan-jalan untuk melihat-lihat gedung favoritnya. Meskipun ini termasuk kencan yang murah, tapi Diana tetap bahagia di samping David. Karena apapun yang David lakukan, Diana selalu menyukainya. Mereka berdua lantas menemukan tanah kosong di tepi pantai yang terlihat indah. Diana pun membayangkan jika suatu saat mereka bisa punya rumah di sana. Dan David yang seorang arsitek pun ikut antusias. Ia langsung merancang rumah impiannya bersama Diana. Beberapa waktu kemudian pembangunan pun segera dilakukan. David dan Diana sendiri sudah tidak sabar untuk melihat rumah impian mereka. Sayangnya kenyataan pahit harus menghancurkan kebahagiaan sepasang suami istri ini. Suatu hari terjadi resesi di Amerika sehingga banyak perusahaan memangkas karyawannya dan David pun di-PHK dari perusahaannya dan akhirnya menjadi pengangguran. Pembangunan rumah barunya pun terpaksa dihentikan karena David dan Diana gak bisa membayar KPR. Bahkan sekarang rumah mereka disita oleh bank. Kondisi keuangan David dan Diana kini sudah sangat sulit. Sampai akhirnya David terpaksa menurunkan harga dirinya untuk meminjam uang pada sang ayah sebesar $5.000. Ia berjanji akan segera mengembalikannya jika ia sudah memperoleh uang lagi. Keadaan ini pun membuat Diana jadi sering mengigau dalam tidurnya. Dan oleh karena itu David gak ingin membiarkan istrinya itu bersedih berlarut-larut. Ia lantas punya ide untuk ngajakin Diana ke Las Vegas. Mereka berdua harus mendapat uang secepatnya. Sesampainya di Vegas, ternyata David mengajak Diana ke kasino. Di sanalah ia ingin mempertaruhkan $5.000 dan berharap uangnya bisa bertambah banyak. Sementara David masih bermain-main, Diana justru jalan-jalan mengelilingi kasino itu. Ia memasuki sebuah toko baju hingga nggak sengaja ada seseorang yang memperhatikannya dari jauh. Ternyata orang itu bernama John Gage. Dia adalah seorang miliarder kaya raya yang sering menghabiskan waktu dan duitnya di kasino itu. Namun entah kenapa duitnya nggak habis-habis. Diana kemudian mengabaikan John. Ia justru tertarik dengan gaun hitam yang terlihat cocok saat ia pakai. Sayangnya harga gaun itu terlalu mahal sehingga Diana tidak mungkin untuk membelinya. Dan di saat Diana mengembalikan gaun tersebut ke tempatnya, tahu-tahu John datang dan ingin membelikan gaun itu untuk Diana. Ternyata sejak ia melihat Diana, John langsung merasa tertarik. Akan tetapi Diana bukan wanita murahan. Ia langsung menolak tawaran John dan hanya berterima kasih lalu segera pergi. Bagi Diana tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan harga dirinya, apalagi cuma untuk sepotong gaun. Setelah keluar dari toko, Diana segera mendatangi David. Suaminya itu rupanya berhasil memenangkan beberapa putaran permainan. Hingga kini saat Diana datang, ia pun meminta doa keberuntungan pada Diana. Dan kehadiran Diana ternyata benar-benar membawa berkah.
David berhasil memenangkan putaran terakhir dan mereka mendapat uang $25.000. Sementara itu, John masih mengamati mereka berdua dari jauh. John akhirnya tahu kalau wanita yang menarik perhatiannya tadi adalah istri orang. Malamnya, David pun menghitung uang yang telah mereka peroleh. Ia lantas berencana membagi-bagi uang itu untuk melunasi hutangnya. Tapi karena jumlah itu masih sedikit, David berniat untuk kembali berjudi keesokan harinya. Maka esok harinya David kembali ke kasino untuk mengulangi kemenangannya. Sayangnya keberuntungan yang kemarin seolah-olah langsung hilang. Berkali-kali David menelan kekalahan, bahkan hingga uang modalnya hampir habis. Dari yang tadinya $25.000, kini hanya tersisa $4.000 aja. Diana pun langsung mengajak suaminya pulang atau mereka akan kalah lebih besar lagi. Akan tetapi David masih mempertimbangkan uang yang ia pinjam dari ayahnya. Saat ini uangnya belum cukup untuk mengembalikan uang itu. Dan oleh karena itu dengan segenap keyakinannya David ingin kembali ke kasino dan mempertaruhkan semua duitnya. Kali ini pilihan David jatuh pada meja roulette. Ia berharap keberuntungannya ada di sini. Namun sebenarnya David sangat ragu. Setelah menelan kekalahan berkali-kali, rasa percaya dirinya telah pergi menghilang. Ia pun sempat mengubah beberapa pilihannya hingga wasit yang ada di meja itu menghentikan pilihan David. Dan ya, David kembali kalah. Uangnya habis, gak bersisa. Hal ini pun membuat Diana sangat sedih. Uang yang sudah ia dapatkan kemarin kini ludes. Akhirnya David dan Diana pun memutuskan untuk pulang. Namun niat mereka terhenti ketika sebuah meja terlihat sangat ramai. David pun tertarik dan ingin melihat siapa yang ada di meja itu. Orang itu ternyata adalah John Cage. Ia kini sedang bertaruh dalam jumlah uang yang sangat besar. Sebagai milioner, uang itu seolah-olah gak ada gunanya sama sekali. John Cage bisa terus bermain meskipun ia tak memenangkan permainan tersebut. Berbeda dengan David, Diana terlihat tidak nyaman. Ia ingin segera pergi dari sana dan ngajak suaminya pulang. Tapi bertepatan dengan saat itu, John justru melihat Diana. Maka John pun dengan sangat amat sopan meminta izin kepada David untuk mengajak Diana ikut bermain bersamanya. Tadinya Diana tidak ingin memenuhi permintaan John, namun karena atmosfer orang-orang yang memintanya untuk ikut seru-seruan, maka akhirnya David pun ngizinin Diana bergabung ke meja itu bersama John. Setelah mengalami kekalahan sebelumnya sampai Diana berpikir bahwa ia pembawa sial, John tanpa ragu langsung memasang taruhan $1 juta. Tugas Diana kali ini cukup mudah, ia hanya perlu menebak jumlah mata dadunya. Namun disinilah keberuntungan terjadi karena tebakan Diana 100% tepat. Setelah berhasil memenangkan taruhan itu, Diana dan David pun berniat pamit pulang. Tapi lagi-lagi John menahan mereka. Sebagai ucapan terima kasih kepada Diana, ia menawari pasutri itu untuk nginep di hotel mewah tersebut. David pun berniat menolak tawaran ini karena ia sendiri baru mengenal John hari ini. Namun karena John memaksanya dengan sangat halus, maka David pun terpengaruh. Jadi akhirnya David dan Diana pun menunda kepulangannya dan menginap di hotel tersebut. Begitu sampai di kamar, Shaq, orang kepercayaan John, mendatangi kamar itu sambil membawa titipan dari bosnya. Titipan itu ternyata kado dari John untuk Diana. Shaq juga berpesan kalau nanti malam John mengundang David dan Diana ke dalam pestanya. Dan setelah Shaq pergi, David membuka kado itu yang ternyata berisi gaun hitam. Gaun yang sangat diinginkan Diana kemarin. Sekarang John benar-benar membelinya, tapi lagi-lagi sebagai ucapan terima kasih. Maka malam ini David dan Diana pun memenuhi undangan John. Diana terlihat sangat cantik memakai gaun hitam barunya, membuat John semakin memperhatikannya. Tadinya pesta ini berjalan dengan tenang. Alunan musik membuat semua tamu yang hadir di sana bisa menikmati pestanya dengan berdansa. Lalu sesaat kemudian John pun menemui David dan Diana secara khusus.
karena ternyata John berniat meminjam Diana untuk menemaninya dalam 1 malam aja. Dan John akan membayar $1 juta untuk hal tersebut. Awalnya David mengira John hanya bercanda, namun tawaran itu ternyata serius sehingga ia merasa tersinggung. Akan tetapi John masih terlihat tenang. Ia berkata jujur bahwa ia sangat mengagumi kecantikan Diana. Dan sebagai orang kaya dia ingin membayar Diana untuk menemaninya 1 malam aja. Sebenarnya dalam situasi terjerat utang dan keadaan bangkrut ini, David ingin banget memikirkan permintaan John. Tapi di sisi lain Diana terlihat tidak terima karena harga dirinya sedang ditawar. Lantas mereka berdua pun pergi meskipun John belum menutup tawaran itu. Kini setelah mereka pergi dari pesta itu, Diana dan David gak bisa tidur. Mereka terus-terusan memikirkan tawaran John karena $1 juta itu bukanlah jumlah yang sedikit waktu itu. Jika mereka mendapat $1 juta itu, David dan Diana bisa melunasi semua hutangnya. Bahkan hutang tetangganya pun bisa mereka lunasi. Mereka bahkan bisa melanjutkan pembangunan rumah impiannya juga. Akhirnya Diana pun berpikir untuk menerima tawaran John. Ia ingin melakukannya demi suaminya, David, dan demi masa depan mereka. Karena Diana yakin rasa cintanya pada David lebih berharga dibanding tubuhnya sendiri. Maka esok harinya David pun menghubungi sahabatnya Jeremy yang merupakan seorang pengacara. Ia meminta bantuan untuk membuat perjanjian antara dirinya dengan John Cage. Tadinya Jeremy merasa kaget karena David akan meminjamkan istrinya. Tapi setelah David menjelaskan situasi keluarganya saat ini, akhirnya Jeremy pun membantu kawannya tersebut. Jadi siang ini Jeremy pun mendatangi John Cage untuk memberikan surat perjanjiannya. John pun berjanji akan segera memberikan uang $1 juta besok siang. Sementara itu, kini Diana dan David harus bersiap berpisah. Mereka berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa inilah jalan terbaik yang harus mereka tempuh demi masa depan indah mereka berdua. Begitu Diana pergi, kondisi David menjadi sangat buruk. Ia menyesal dan ingin banget membatalkan perjanjian itu. Ia baru menyadari kalau istrinya sangat-sangat berharga dibandingkan apapun. Dan harusnya tidak bisa dibeli dengan apapun. Tapi itu semua sudah terlambat. Perjanjian adalah perjanjian. David gak bisa mengingkarinya begitu aja karena ia sudah menandatangani surat persetujuannya. Setelah itu Diana pun dibawa ke sebuah kapal pesiar yang sangat mewah di tengah samudra. John sengaja membawanya ke sana supaya kencan mereka ini terkesan eksklusif. Akan tetapi sekalipun Diana malam ini sedang bersama John, jauh di dalam hatinya ia tetap menginginkan David berada di sampingnya. Esok siangnya Diana sudah kembali ke hotel. Ia kemudian mengajak David pulang karena uangnya udah ditransfer. Namun anehnya David tidak bahagia melihat istrinya pulang. Ia justru menjadi curiga karena Diana tidak terlihat tertekan setelah menghabiskan waktu semalaman dengan John. Setelah itu, mereka pun segera mengurusi kredit rumahnya yang tertunda 2 bulan. David dan Diana pun berniat langsung melunasinya saat itu juga. Tapi sialnya tagihan itu sudah terlambat 2 hari, yang itu berarti rumahnya sudah disita oleh bank. David pun merasa kesal karena pihak bank tidak memberitahunya. Padahal itu karena David dan Diana pergi keluar kota, sehingga pihak bank tidak bisa menghubungi mereka. Dan saat ini rumah mereka yang setengah jadi itu sudah dibeli oleh orang lain. Sayangnya pihak bank tidak bisa membocorkan informasi mengenai pemilik baru rumah tersebut. Kondisi itu membuat David semakin terpuruk. Setelah rumah impiannya sudah hilang, kecurigaan David pada Diana juga meningkat. Ia khawatir kalau Diana punya hubungan dengan John. Bahkan apapun yang Diana lakukan kini terlihat aneh di mata David. Who are you talking to? My mother. To her? How could you be talking to her if she wasn't there? Well, I was trying to. And what did Mom have to say?
Diana pun jadi kesal banget. Makan siang ini, ia mendatangi temennya untuk mencari tahu informasi rahasia tentang pembeli rumah barunya. Dan saat Diana berhasil mengetahuinya, ternyata orang itu adalah John Gage. Diana jadi semakin marah. Ia langsung menemui John dan membuatnya malu di hadapan teman-temannya. Diana sangat kesal karena John sudah merusak impiannya. Tindakan John membeli rumah baru Diana sama aja menghancurkan masa depan Diana dengan David. Namun John tetap menanggapi itu dengan sangat tenang karena ia hanya melihat lokasi rumah Diana sebagai bisnis. Dan itu sah-sah aja di dunia pengusaha. Bukan berarti John melakukannya untuk merusak rumah tangga Diana. Akhirnya Diana pun kembali pulang ke rumah. Tapi David makin curiga. Tadinya Diana ingin menceritakan semuanya dari awal. Namun setelah David tahu kalau Diana baru aja ketemu John, David langsung malah besar. Today I saw Gage. Ia berpikir kalau kekhawatirannya selama ini telah terbukti bahwa Diana telah berselingkuh. Ia pun keluar dari rumah itu dan ingin berpisah dari istrinya. Lie to me! You were trapped in there! A lie! I would never do this for myself. It was all for you. Jadi sekarang David pun menumpang sementara di rumah Jeremy. Ia sedang tidak ingin berkomunikasi dengan Diana. Tapi malam ini Diana menelpon dan berpesan pada Jeremy bahwa ia akan menyerahkan uang $1 juta kepada David semua. Karena bagi Diana uang itu gak ada artinya kalau perasaannya telah diragukan oleh suami tercintanya sendiri. Maka setelah David dan Diana pisah rumah, Diana pun menyibukkan diri. Ia bekerja paruh waktu di sebuah tempat les kewarganegaraan bagi orang-orang imigran. Namun John tetap mengejarnya. Bahkan ketika Diana berada di kantornya yang merupakan agen properti, John juga masih menemuinya. Sebenarnya Diana sudah menolak John berkali-kali, tapi karena situasi dan kondisi yang mendesak membuat Diana tak bisa menghindari John selamanya. Akhirnya lama-kelamaan John dan Diana pun menjadi dekat. John pun kemudian cerita tentang penyesalannya tidak mengungkapkan perasaan pada perempuan yang telah menarik hatinya. Jadi ia tidak ingin mengulang kesalahan itu untuk kedua kalinya. Sebagai bukti kalau John bersungguh-sungguh dengan perasaannya, ia memberikan sebuah rumah mewah lengkap dengan isinya untuk Diana. Karena ia tidak mau menyesal lagi. Sementara itu berkebalikan dengan David, ia kini tinggal sendiri di rumah kontrakan yang sangat kecil. Hidupnya terasa hancur lebur, apalagi setelah ia berpikir kalau Diana mengkhianatinya. Namun David masih punya harapan. Malam ini ia berusaha menemui Diana yang sedang bersama John. David ingin memastikan bahwa Diana masih memiliki perasaan untuknya. Tapi sayangnya harapan itu pun juga udah habis. Diana bahkan memintanya untuk pergi, meskipun David berkata bahwa ia mencintai Diana. Keesokan harinya David terbangun dengan badan yang sakit semua. Tapi ketika ia melihat miniatur rumah barunya di meja, David pun bangkit dengan semangat baru. Ia kemudian melamar pekerjaan untuk menjadi pengajar untuk teknik arsitektur. Meskipun hanya mendapat gaji UMR, tapi David membutuhkan pekerjaan ini untuk mengalihkan pikirannya. Maka David pun sekarang telah menjadi seorang guru. Ia tetap berbahagia menjalani pekerjaan ini karena tidak jauh-jauh dari dunia arsitektur, bidang yang sangat ia sukai. Beberapa hari kemudian Jeremy pun datang. Ia datang membawa kabar buruk, yaitu gugatan perceraian yang dilayangkan oleh Diana. Namun pada titik ini David udah pasrah. Ia menyadari kalau telah menyakiti Diana, sehingga ia hanya ingin wanita itu bahagia. Oleh karena itu, siang ini David mendatangi acara lelang di mana John dan Diana hadir dalam acara itu. Dan untuk merebut perhatian Diana, David merelakan uang $1 juta memenangkan lelang tersebut. $1 million. Did you say $1 million, sir? I didn't think so. In that case, sir, I believe...
Diana pun terkejut dengan kehadiran David. Namun di sini David hanya ingin minta maaf atas semua kesalahannya kemarin. Meskipun ia tak pernah merelakan Diana bersama siapapun kecuali dirinya. Tapi apapun yang membuat Diana bahagia, itulah yang akan dilakukan David. Karena yang namanya mencintai bukan cuma soal memiliki, tapi tentang membahagiakan seseorang yang ia cintai, termasuk melepaskannya pergi. Now I know that the things that people in love do to if they stay together, it's not because they forget. Sementara itu, John yang melihat David dan Diana dari jauh akhirnya menyadari kalau Diana hanya jatuh cinta kepada David. Maka malam ini, ketika John dan Diana pulang dari acara itu, John pun mengaku bahwa selama ini ia mencari banyak wanita untuk menemaninya aja. Diana hanyalah salah satu dari para wanita itu, meskipun John menganggap Diana adalah satu-satunya yang istimewa. Dan pengakuan John ini langsung membuat Diana kecewa, karena ternyata John tidak seperti yang ia bayangkan. Diana selama ini mengira bahwa John memperlakukannya sebagai ratu, karena memang cuma Diana wanita yang ia dekati. Tapi setelah mendengar cerita itu, Diana pun memutuskan untuk mengakhiri aja hubungannya dengan John. Ia lantas memutuskan untuk kembali kepada David karena ia tahu bahwa dia bukan cuma salah satu, tapi memang satu-satunya wanita di hidupnya David. Padahal tanpa Diana tahu, semua itu hanyalah karangan John supaya ia bisa merelakan Diana dengan cara yang tidak menyakitkan. Karena ia menyadari selama ini Diana tak pernah melihatnya seperti cara wanita itu melihat David. Maka John pun tahu bahwa sampai kapanpun Diana tidak pernah benar-benar mencintai John. Meskipun John sendiri mencintai Diana sepenuh hatinya. I wanted to end it. She never would have looked at me the way she did at him. Dan setelah Diana berpisah dengan John, dia pun pergi ke dermaga untuk menemui David. Karena dulu di tempat itulah David melamarnya. Maka Diana yakin kalau David pasti juga akan ada di sana. Dan pagi itu Diana pun memutuskan untuk kembali bersama David. Karena hanya dengan Davidlah Diana selalu merasa jatuh cinta lagi. I did a lot of bad things. Never did I give in. Udah cukup. Oke, tamat. The